kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini sungguh bersukaria karena kita bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu online Gereja Isa Al-Masih. Hari ini Bele tidak sendirian, Bele bersama Gwen. Hore! Teman-teman, seperti Daud yang selalu setia mengiring Tuhan, kita juga harus setia mengiring Tuhan. Dan Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Dia akan selalu berjalan bersama kita, apapun yang kita alami, baik suka maupun duka. Mari teman-teman, kita memuji nama Tuhan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kita akan mengawali ibadah sekolah minggu ini di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan, pertemukan kami di dalam ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Tuhan, berikan sukacita di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkati sepanjang kami beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman semua pasti sudah menerima rapot kenaikan. Bele yakin teman-teman semua naik kelas dan mendapatkan nilai yang baik. Dan sekarang saatnya liburan. Hari ini Bele akan mengajak teman-teman berjalan-jalan. Hore! Akan ke gunung, ke lembah, ke luar angkasa, ke samudra sambil memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi karena masih pandemi, kita jalan-jalannya pakai lagu ya. Mari kita naikkan pujian kudaki-daki gunung yang tinggi. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku di kanan
hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar dapat berbuah di dalam hati kita. Mari kita memuji pujian firman Tuhan ada di langkahku. Firman Tuhan ada di langkahku, ada di hatiku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di langkahku, ada di hatiku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka pikiran kami, sehingga kami mengerti akan firman Tuhan. Tuhan berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikannya, sehingga setiap apa yang disampaikannya hanya berasal dari-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ketemu lagi dengan Kak Ulan. Nah, sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Hari ini Kak Ulan mau bercerita cerita yang seru sekali. Adik-adik duduk yang manis ya, sehingga tidak ketinggalan ceritanya. Nah, adik-adik semua, bisa lihat nggak di belakang Kak Ulan ini? Kak Ulan ada di mana? Kak Ulan ada di tengah-tengah peperangan. Wah, kira-kira siapa ya yang sedang berperang? Adik-adik tahu nggak? Masih ingat nggak cerita firman Tuhan minggu kemarin? Minggu kemarin Kak Pris bercerita tentang Daud di istana Saul. Hari ini Kak Ulan masih bercerita tentang Daud. Kak Ulan akan bercerita tentang Daud melawan Goliat. Nah, adik-adik semua pasti tahu. Sekarang Kak Ulan ada di peperangan siapa? Peperangan antara Israel dengan Filistin. Nah, pada saat itu Israel dan Filistin mengumpulkan tentaranya untuk mereka maju berperang. Tentara Israel berbaris berhadapan dengan tentara Filistin. Lalu keluarlah seorang tentara dari Filistin. Dia bernama Goliat dari Gat. Dia tingginya 6 hasta sejengkal atau 2,7 meter. Atau tingginya setinggi rumah 1 lantai. Wah, tinggi sekali adik-adik ya. Dia tinggi, dia besar. Dan bukan hanya itu saja, Goliat mengenakan pakaian perang. Dia mengenakan ketopong dari tembaga di kepalanya, dia mengenakan baju sirah di tubuhnya, dia mengenakan penutup kaki. Adik-adik semua tahu tidak beratnya berapa? Beratnya 56 kilogram. Lebih berat baju perangnya Goliat ya daripada adik-adik semua ya. Iya enggak? Nah, bukan hanya itu saja. Di bahu Goliat juga membawa lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pasat tukang tenun dan beratnya 7 kilogram. Senjata aja sampai 7 kilogram adik-adik, berat sekali ya. Ini membuktikan betapa besarnya si Goliat ini. Lalu Goliat berkata, "Mengapa kamu membuat barisan? Aku menantang kamu, barisan Israel."
majulah seorang melawan aku. Jika engkau yang seorang itu bisa mengalahkan aku, bangsa Filistin akan menjadi hamba bangsa Israel. Tetapi jika aku Goliat bisa mengalahkan seorang dari Israel, maka bangsa Israel harus menjadi hamba bangsa Filistin dan takluk kepadanya. Dan Goliat terus melakukan ini setiap hari selama 40 hari lamanya. Dan selama itu tidak ada satupun orang Israel yang berani melawan Goliat. Aduh, bagaimana ya adik-adik semua ya? Nah, menarik bukan ceritanya hari ini? Sebelum Kak Ulan lanjutkan ceritanya, Kak Ulan mau bercerita dulu tentang Bapak Isai. Adik-adik semua tahu nggak siapa itu Bapak Isai? Bapak Isai itu bapaknya Daud. Dia memiliki 8 orang anak laki-laki. 3 anak laki-lakinya yang sulung. Yang pertama bernama Eliab, yang kedua bernama Abinadab, dan yang ketiga bernama Syama. 3 orang ini berangkat ke medan peperangan melawan orang Filistin. Dan Daud adalah anaknya yang nomor 8. Dia biasa mengembalakan domba ayahnya. Suatu hari ayahnya berkata kepada Daud untuk pergi ke tempat kakaknya membawa roti dan gandum. Sesampai di medan peperangan, Daud melihat kakaknya sedang bersiap untuk maju berperang. Daud juga melihat Goliat menantang bangsa Israel. Dan orang Israel berkata, "Sudahkah engkau melihat orang Filistin itu? Sesungguhnya ia sedang mencemooh bangsa Israel." Siapa orang yang bisa mengalahkan orang Filistin itu? Raja Saul akan menganugerahi dia kekayaan dan akan memberikan anak perempuannya sebagai istrinya. Dan baik dia maupun keluarganya akan dibebaskan dari pajak. Wah, siapa yang bisa mengalahkan Goliat dapat hadiah yang besar adik-adik semua. Tetapi ternyata tidak ada satupun dalam 40 hari ini yang berani melawan Goliat. Kira-kira siapa ya adik-adik ya? Apa adik-adik berani melawan Goliat? Siapa berani? Yang berani adalah Daud. Daud berkata, "Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu? Sehingga dia berani mencemooh Allah Raja yang hidup." Begitu kata Daud. Seseorang mendengar perkataan Daud dan dia menyampaikannya kepada Raja Saul, dan Saul memanggil Daud. Raja Saul katakan, "Apakah benar yang dikatakan orang tentang Daud?" Dan Daud berkata, "Janganlah menjadi tawar hati karena orang Filistin itu. Aku, hambamu Daud, akan maju melawan Goliat." Saul berkata, "Tidak mungkin, engkau masih muda, sedangkan Goliat itu sejak dari mudanya sudah menjadi prajurit." Lalu Daud berkata, "Aku biasa mengembalakan kambing domba. Jika ada singa dan beruang yang memakan kambing domba, dia akan mengejarnya, dia akan menangkapnya, dia akan membuka mulutnya dan melepaskan dombanya. Dan jika singa dan beruang itu hendak menerkamnya, Daud akan memegang janggutnya, dia akan menghajarnya dan akan membunuhnya." Bukan hanya singa dan juga harimau dan juga beruang, tetapi dia pun akan melakukan hal yang sama kepada Goliat, karena Goliat sudah mencemooh bangsa Israel, sudah mencemooh Tuhan Allah yang hidup. Kemudian Daud juga berkata, "Jika Tuhan sudah melepaskan aku dari taring singa dan taring beruang, maka Tuhan juga akan melepaskan aku dari tangan Goliat." Dan Saul pun berkata, "Pergilah, Tuhan menyertaimu." Haleluya. Bagaimana adik-adik semua? Bagus kan ceritanya? Kak Ulan lanjutkan ya. Kemudian Saul memberikan baju perangnya kepada Daud. Baju perang Saul ada ketopong tembaga, ada baju sirah,
dikasihkan ke Daud. Nah, Daud itu kecil ya adik-adik ya. Memakai baju perang Saul kebesaran adik-adik. Dan kemudian Daud tidak bisa berjalan dan melepaskan semuanya itu. Daud pergi melawan Goliat. Dia memegang tongkatnya. Dia mengambil 5 batu di sungai. Batu itu dia taruh di kantong gembala yang dia bawa. Kemudian dia mengambil umban. Adik-adik semua tahu nggak umban itu apa? Umban itu ketapel ya adik-adik ya. Dia bawa itu. Dia maju ke medan peperangan. Melihat Daud yang kecil ini, orang Filistin dan juga Goliat menertawakannya. Anak kecil begitu kata mereka. Terus Goliat juga melihat Daud membawa tongkat. Dia katakan, anjingkah aku, engkau mendatangiku dengan tongkat? Begitu kata Goliat. Dan Goliat juga berkata, majulah sini. Nanti dagingmu akan aku berikan kepada burung di udara dan binatang-binatang di padang. Begitu kata Goliat. Tetapi Daud tidak mau kalah. Dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing, tetapi aku mendatangi engkau demi nama Tuhan, demi nama Allah barisan bangsa Israel yang engkau cemoohkan itu. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Tuhan telah menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Begitu kata Daud. Segeralah Daud berlari ke arah Goliat. Dia mengambil batu yang dia taruh di kantung gembalanya. Dia menaruhnya di umbannya atau di ketapelnya. Dia melemparkannya ke arah Goliat. Tak! Kenalah di dahi Goliat. Dan batu itu tertanam di dalam dahinya. Goliat pun terjerembab dan jatuh dengan mukanya ke tanah. Puji nama Tuhan. Demikianlah Daud mengalahkan Goliat dengan batu dan dengan umban. Daud mengalahkan Goliat tidak dengan pedang di tangan. Luar biasa ya adik-adik semua ya. Kuasa Tuhan memang besar atas Daud. Dan melihat Goliat jatuh, Daud pun berlari, mengambil pedangnya dan memotong kepalanya. Melihat tentara Filistin ini telah dikalahkan, tentara-tentara yang lain lari, mereka melarikan diri. Orang Israel mengalahkan orang Filistin dan bersorak-sorai atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Haleluya. Demikian adik-adik firman Tuhan pagi hari ini. Luar biasa kan ceritanya? Menarik, dengan tangan perkasa Tuhan menolong bangsa Israel sekali lagi. Yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita firman Tuhan pagi ini, yang pertama, bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun. Benar ya adik-adik ya? Meskipun secara manusia mustahil ya, Daud yang tidak membawa pedang bisa mengalahkan Goliat. Tetapi karena Allah kita sanggup melakukan apapun, Tuhan menjadikannya mungkin. Dan Daud sanggup mengalahkan Goliat tanpa pedang. Dan yang kedua, Tuhan mampu membimbing dan melindungi kita. Seperti yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. 40 hari lamanya bangsa Israel tinggal di dalam ketakutan karena melihat Goliat. Tetapi Tuhan tidak menyerahkan bangsa Israel ke tangan bangsa Filistin. Tetapi Tuhan mengalahkan bangsa Filistin dan Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Haleluya. Dan yang terakhir, meskipun adik-adik kecil, meskipun adik-adik lemah ya secara manusia, tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka adik-adik semua bisa melakukan perkara yang besar. Haleluya. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Daud. Adik-adik senantiasa melibatkan Tuhan ya di dalam melakukan apapun juga. Ketika adik di rumah, ketika adik-adik merasa ketakutan, berdoalah, minta kekuatan kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan akan membantu adik-adik untuk mengusir ketakutan, mengusir kuasa iblis. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan membaca bersama ayat hafalan yang diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Kaulan akan bacakan ya.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, adik-adik, nanti dihafalkan ya selama 1 minggu ke depan, karena ini akan menguatkan kita, karena kita selalu mau mengandalkan Tuhan. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita mengakhirinya, kita mau merespon dengan sebuah pujian, Daud melawan Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, pak! Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, pak! Goliat mati, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mau akhiri ibadah sekolah minggu ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mau menjadi anak sekolah minggu yang senantiasa berjalan bersama Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena meskipun kami kecil, ketika kami bersama dengan Engkau, kami bisa melakukan perkara yang hebat. Tuhan Yesus, sekolah minggu telah usai sampai di sini. Kiranya setiap kami yang mengikuti sekolah minggu ini membawa damai, sejahtera, sukacita yang dari-Mu saja. Tuhan, pertemukan kami di dalam ibadah selanjutnya, di dalam sukacita yang penuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.